Implementasikan Al-Quran dalam aktivitas seorang muslim. Ini tentang Pak, mengimplementasikan itu apa? Saya jawab, mengimplementasikan itu telo digodok, ya, yang lumut, ya, terus dibalini terus digoreng. Nah, itu sendiri mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu mempraktekkan. Biasanya panjenengan itu wong sing latah, nggih. Nanti ngrasane latah jenengan. Jenengan biasanya kan wong sing ngene kan ikut-ikutan. Sing rame misale nopo joget apa, panjenengan mesti nikah. Sing lagi ngetren nopo, panjenengan mesti mengikuti. Betul? Nah, sekarang kita balik di dalam Al-Quran disebutkan misalnya di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq watawasau bis sabr. Ya. Sekarang kita bahas ayat itu aja. Wal asri, demi waktu asar. Ada yang menyatakan, yang mengartikan demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Panjenengan selalu iman apa dereng? Sampun, jangan insya Allah. Insya Allah jangan insya Allah dulu. Sampun insya Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian apa? Dan beramal soleh wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi, dan berwasiat atau mengajak ke dalam hal-hal yang benar, dan wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat atau mengajak untuk berbuat sabar. Sekarang kita lihat kira-kira panjenengan dari ayat ini wis praktek nih atau durung tentang kehidupan panjenengan? Dereng? Pun ya, kita lihat. Illal ladzina amanu, wis beriman ya? Betul, yang pertama sudah. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, panjenengan sudah beramal soleh? Pun dengan catatan grundel. Wis panjenengan itu walaupun ngomong ikhlas pasti ana yang grundel. Tontone ini contoh mawon nggih. Saya tidak menyinggung loh nggih. Misalnya tersinggung ya apa. Ini tadi Bunda mengajak untuk beramal soleh karena organisasi tanpa dana katanya akan jalan di tempat. Kira panjenengan duit 100, kira-kira duit 100 ya, 52 wis dari rumah duit ini mengkon tak tukoke pulsa misalnya. Nah ternyata ditodong untuk sedekah tadi 50, kira-kira gimana jenengan? Mesti ya, begini elok pengajian ini sih tak seneng ini. Betul. Kalau panjenengan itu biasanya manusia itu pasti ada grundelnya, walaupun di akhirnya panjenengan tutup semoga Allah menggantinya yang lebih, pasti ada grundelnya. Nah, pasti ada grundelnya. Nah, walaupun demikian panjenengan sudah berusaha untuk mempraktekkan ini. Jadi wa amilus sholihat, beramal yang beramal soleh. Beramal soleh bukan berarti untuk masalah sedekah aja nggih. Misalnya panjenengan sholat
Amal soleh napa mboten? Sholat kalih ngrasani kira-kira termasuk amal soleh napa mboten? Apa ngrasani jenengan? Pernah nggak jenengan waktu sholat ngrasani wong? Wis contone nggih panjenengan jejeran soft nggih panjenengan kemudian di bawah di belakang nggih panjenengan pakai mukena warna putih. Nah di depan jenengan pakai mukena macam-macam, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang hitam nggih. Kemudian jenengan iki sholat apa arep ngopo kok bajune kok aneh-aneh. Iki jenenge wong sombong. Salat kok macam panjenengan salat tapi pikirane ngrasani wong. Pernah enggak atau minggu? Enggak mungkin. Pasti pernah. Kalau enggak gitu ada orang misalnya kebetulan apa? Bajunya pas bagian ini kan ada yang sekarang kan yang ngetren kan. Kita pakai sarung tangan yang penting punggung tangannya tertutup, depannya kan enggak, betul kan? Nah, kadang-kadang ada yang pakai biasanya bunda, pakai gelang, kancing sami Allah, ini kadang bunda, kita kan? Pamer sholat kok pamer. Nah, waktu kita itu sholat, tapi hatinya awake dhewe ngrasani wong, tapi jenengan bilang enggak itu berarti ngapus sih. Makanya dipraktek nih, jadi sholat di situ disebutkan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi mempraktekkan Al-Quran itu tidak semuanya harus dipraktekkan total, nggak bisa. Sedikit-sedikit. Kayak tadi panjenengan sudah beriman, kemudian mengajarkan amal soleh. Kemudian wa tawassaw bil haqq dan mengajak ke kebaikan. Sudah pernah mengajak ke kebaikan? Sudah? Ngajak apa nih? Ngajak apa? Ngajak ngaji terus, ngajak sholawatan terus, ngajak berorganisasi terus apa lagi? Ngajak umroh. Nah, si umroh ini biasanya jadi masalah. Biasanya ngajak umroh itu dengan catatan duite urunan atau arisan pasti jadi rame. Makanya bakso argine simbol kula niku ngeten sampeyan besok nek misale umroh utawa ibadah haji ora usah utang kancane, ora usah arisan. Si penting sampeyan ngumpulke nabung bismillah ben atine ayem. Betul. Sekarang kan banyak kan, maaf saya tidak membicarakan pribadi banyak kejadian. Ada arisan setelah ngumpul sekian akhirnya berangkat nggak Mbak. Jadi berhati-hati ya, berhati-hati tinimbangane panjenengan nanggung rasa kok pikiran ini kok kayak meninggalkan anak kecil di tepi jalan raya atau di tepi kali, kan takut anak itu kecemplung kali gitu ya. Jadi usahakan panjenengan beribadah itu tidak menanggung rasa khawatir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat untuk berbuat. Kira-kira harus tahu praktek napa dereng? Sering, Pak. Contohnya ini kok prakteknya gitu. Harus berwasiat ngajak untuk berbuat sabar belum? Misal, ini misal mulai ini semoga tidak terjadi. Ada orang yang duitnya hilang, temennya jenengan yang paling dekat duitnya hilang. Terus jenengan ngomongin nangis tengah dingin Allah Mbak, duitnya hilang. Sabar, dalam situ kan ya. Ngomong sabar itu enak, tapi ngelakoni sing angel. Betul? Kalau jenengan itu ngomong Mbak sabar, insya Allah nanti Allah akan mengganti yang lebih banyak.
Tiba-tiba setelah itu duitnya jenengan hilang, kira-kira jenengan pripun? Nangis. Berarti ngen jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Walaupun cuman mengajak itu perlu modal, Pak. Modalnya apa? Keberanian dan niat. Makanya mengajak ke kebaikan itu kadang-kadang awake dhewe niku berusaha niate apik, tapi kadang-kadang sing dijak niku biasane wis ngentahi dhisik. Biasane wis ngomong yang enggak bener dulu. Ayo Mbak pengajian. Enggak Mbak, aku nek pengajian, wong pengajian iki biasane ngapusi. Wong pengajian iki biasane ngajine tok bajune apik, bajune pakai baju muslimah, tapi biasanya ya ngrasani wong. Biasane ya utang ra gelem nyaur. Biasane ngono ki yo bajune tok. So malah jenengan digitukan tuh yang rasanya jenengan gimana hati ini jenengan? Jengkel ya. Berarti jenengan itu belum wa amilus sholihat. Dan di ngoten nggih yang jenengan bilang aja, Mbak, tidak boleh menggebyah-gebyah pada asine. Tidak boleh menyamaratakan semua orang. Nggih. Sirah kode ireng Mbak, tapi isinya beda-beda. Sing milih enggak sirah juga enggak ireng Mbak, kayak gini koncoku yo rambutnya putih kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, saat panjenengan berusaha menjadi orang yang mempraktekkan Al-Qur'an biasa nih panjenengan banyak godaan. Dah, sekarang kita cari contoh lagi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seseorang muslim itu saudara dari muslim yang lain. Apabila mereka bersatu, apabila mereka ada masalah atau bertengkar, maka damaikanlah. Innamal mu'minina ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum. Kira-kira contoh misalnya Bu Saudah berantem dengan Bunda Nuris, umpama ini sebagai contoh aja nggih. Contoh nggih, bukan kejadian. Kira-kira panjenengan sebagai kok menang Bunda Nuris. Tidak umpama jawabannya malah kira-kira menang Bunda Nuris. Posisi jenengan kira-kira sebagai seorang muslimah yang baik, seorang muslim yang baik, apa yang dia lakukan? Memisahkan, memisahkan, mendamaikan. Tapi roto-roto biasa nih. Nah, bisa iwowo, ngampori, provokatori, betul gak? Oh, berarti sih gaya ini provokator ini sumbernya negeri sedaya. Lah pula hampir aja menjiwai. Insya Allah enggak Pak, kita satu naungan. Enggak. Jadi maksudnya kalau kita tuh melihat orang yang sedang bermusuhan, yo jangan dikompori. Nggih. Digoreng-goreng pokoknya. Jangan digoreng, jangan digarong, jangan di mending kalau tidak bisa memberi nasihat mending diem, karena diem itu akan menghasilkan emas, betul? Nah, jadi tak perlu ngomongnya tadi terus, gak bisa menang gitu. Berusaha gitu, Pak. Berusaha karena kenapa? Rata-rata ini Dewi Kanjeng Nabi. Sebagian besar penduduk neraka itu adalah oh, berarti saya enggak ya. Karena gini nopo, karena itu tadi pinter ngompor ini kok. Innamal mu'minina ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Apabila mereka bertengkar, berselisih paham, maka damaikanlah. Tapi rata-rata gini kuah.
Betul sih ngomong diajak pengajian nolak ngomong biasa nih bajunya muslim, bajunya mahal-mahal tapi apa doae anune yo ngono kae. Biasanya atine yo apik tenan. Amin berkah. Tunjukkan Mbak ya, tunjukkan. Saat panjenengan memakai maaf baju terutama yang pakai organisasi misalnya Ilham, misalnya apa ini Az-Zahra, misalnya PDV, bukan PDF loh ya. Kalau PDF itu filenya PDF. PDV. Kemudian panjenengan pakai apa namanya itu? Pin. Nah, kemudian panjenengan maaf ada yang sekarang banyak short video ya, baik di YouTube maupun di Facebook maupun di Instagram. Terus panjenengan joget-joget gitu. Terus saya bawahnya demi subhanallah. Itu enggak enak-enak tulisannya. Panjenengan merasa paling Az-Zahra, paling Ilham, misalnya paling kosmik. Tapi saat panjenengan memakai atribut yang berbau majelis panjenengan tidak bisa menjaga. Maaf saya juga tidak menyinggung lagi, tapi saya itu kadang-kadang mengelus dada nih. Ada orang yang aktif di pengajian, ya. Kemudian maaf sekali lagi mohon maaf ya. Pakai baju janda bukan sembarang janda. Kira-kira pantas nggak? Rondo itu rondo, nggak ini juga wanita. Coba panjenengan lihat, ya, banyak yang kadang-kadang kita itu maaf, ya, benar yang dikatakan Bapak yang menolak ibadah. Kadang-kadang kita itu tidak bisa memberikan sesuatu hasanah, uswah hasanah kepada orang yang belum ikut berorganisasi, ikut berjumus. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi saya yakin kalau di Az-Zahra, PDV, KMS maupun yang di sini terjaga dari sifat-sifat seperti itu. Allahumma. Yang saya bicarakan itu majelis lain ya, bukan di Hongkong. Ya. Bos pokoknya Amerika. Saya berharap coba kalau panjenengan sering mengikuti kajian kayak Ustadz Kiai Anwar Zaid, Gus Miftah, coba dengarkan mereka itu apa yang disampaikan itu semuanya di kejadian nyata semua. Menurut ya sih di sendiri nggak terasa jelas. Kembali lagi ke ayat tadi, bahwa kita itu semua yang kita lihat kita praktekkan. Coba Al-Quran yang panjenengan baca itu dipraktekkan dengan ya minimal sekali. Kayak kalau nggak bisa mempraktekkan dulu diwoco. Tahu diwoco ya dibaca. Dibaca itu diwoco. Kira-kira panjenengan bacaan Al-Quran panjenengan kalau nilainya 1 sampai 10 berapa bacaan panjenengan? Halo? Misalnya nilainya itu poinnya 1 sampai 10. Kira-kira bacaan Al-Quran panjenengan itu dinilainya berapa? Di angka berapa? 90. Subhanallah. Tepuk tangan. 90 loh ya. Nah, sekarang saya tes kalau 90. Nampak. Tadi ngomongnya 90, barang mau dites 6 Pak. Nanti kita lagi 3,5 Pak. Oke, jadi dites kalau 6 nggak dari saya tes. Gini maksud saya, minimal dibaca 10 ayat dalam 1 hari. Kira-kira bisa nggak ini kan? Yakin bisa? Oke. Kalau ini semuanya bisa ya? Bisa baca Al-Quran? Bisa baca 10 ayat? Bisa ini kok aras-arasan gitu. Ya nek majikannya nggak ada ya pas malam-malam minimal ya. Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita kalau kita sering membaca. Ya, Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang sering membaca. Kayak
HP juga akan memberi syafaat kepada panjenengan. Contohnya gimana? Bangun tidur buka, masuk WC buka, rajang-rajang buka, sampai HP ini ketemplok ya. Subhanallah. Biasa tadi Mbak. Jadi mempraktekkan, mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita itu minimal diwaca Mbak. Maksudnya cuma dipanjenengan, maaf, banyak yang cuman Al-Quran itu cuman ngusir demit. Baru pernah ya? Misalnya ngimpi pas jam 3 bangun, tiba-tiba udah mimpi jelek itu terus nyari Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Quran yang digusur gembit ya. Makanya Al-Quran itu cuma di bibir aja. Karena kenapa? Panjenengan itu oke, ada orang yang ngaji nyolong aja. Pinter ngajinya. Tapi saat di depan orang, saat di belakang orang, sorry. Banyak orang yang pintar membaca Al-Quran, tapi nggak mau baca Al-Quran, maunya pas waktu di depan disimak orang atau khataman bareng-bareng. Ada yang seperti itu? Alhamdulillah, nggak ada. Nggak ada bidani maksudnya. Jadi keistiqomahan itu harus dipaksa. Panjangan praktek apapun itu harus dipaksa. HP itu juga panjenengan sudah, misalnya panjenengan HP-nya pertama nih HP apa ya? Misalnya Nokia misalnya. Nah, kemudian panjenengan beli HP-nya Samsung, ganti Samsung. Terus panjenengan belajar kan? Ngetik keliru, ini balik lagi. Tapi panjenengan paksa terus, dipencet terus, akhirnya bisa kan? Loyo itu praktekkan Al-Quran gitu ya. Baca idhar khalqi gimana, idhar syafai gimana, idhar wajib dipun idhar mutajanisen mutamafilen, idhar mimi, mat tamkin, mat tobi'i, mat lain, itu dicari dan dipelajari. Setelah itu berikutnya kalau bisa ya dihafalkan. Cinta yang hafal juz 30? Belum, juz 30 ayat ke 114. Apa semua ini? Apa ayat 114? Qul a'udzu birabbil. Saya hafal Pak 30 juz Pak. Hafal iya. Dawe Kanjeng Nabi nek maca surat Ikhlas ping 3. Nggih, terus Falak 1 kali, Anas 1 kali, padha karo maca Al-Qur'an 30 juz. Saya bisa Pak. Kabeh bisa. Maksudnya panjenengan coba tingkatkan Al-Qur'an itu, jangan mendok terus. Sekarang panjenengan gajinya gaji di Hongkong berapa Pak? Wis 5.000 lagi ya. 4.730. Kira-kira kalau tahun depan itu panjenengan maunya gajinya 6.000 apa tetap 5.000? Misalnya panjenengan lah ya rampung Mbak. Pasti pengen naik kan? Jadi pengen naik. Demikian juga Al-Quran itu dinaikkan tingkatannya. Ojo Iqra siji, Iqra siji, Iqra siji, Iqra siji terus. Berusaha menjadi orang yang selalu mengembangkan Al-Quran panjenengan. Ojo ngendok terus. Dipraktek nih, mbak. Mending nek pitik bingung nek ndoke, kena jadi anak. Dari Al-Quran ngendok panjenengan berikut. Berusaha menjadi orang yang selalu mengembangkan Al-Quran panjenengan. Dipraktek nih. Nek belum bisa mempraktekkan nilainya, minimal dipraktekkan diwoco. Saya tuh sering mendengar ya, kalau lewat di tempatnya Bu Saudah dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim,
Dalam hati saya gitu, cuma Yasin terus terang ya. Nah, seperti itu. Jadi coba dengan saya juga melihat ya, coba saya ingin melihat tuh jamaah itu yang kayak Azhar itu minimal ada rutinan yang tidak terkorosi dengan amalan yang lain. Misalnya gini, panjenengan dulu Azhar mendalamkan Yasin tahlil tiap minggu misalnya, Ataman atau Yasin tahlil tiap minggu. Kemudian ada tren baru misalnya membaca Ya Rasulullah sallallahu itu bisa misalnya ini ya. Kemudian gara-gara itu terus hilang. Harusnya nggak boleh hilang. Selain ada amalan yang baru, amaliyah yang baru, yang lama tetap dijaga. Maksud saya seperti itu. Sekarang itu lagi ngetren di Indonesia juga banyak. Jadi sholawat kalau majelis itu tren-trenan, yang viral siapa itu yang diikuti banyak. Misalnya tahun ini yang tren ini, nanti bulan depan yang tren ini, berikutnya ini. Harusnya nggak seperti itu, Mbak. Al-Quran mereka yang dibaca juga sama Al-Quran, juga Al-Hadis. Yang jadi masalah itu sebenarnya umat-umat yang selalu membanding-bandingkan. Kok ini, kok itu. Nah, seperti itu Mbak, jangan selalu membandingkan. Okay? Nah, apalagi yang sekarang lagi ngetren, yang lagi rame itu Habib dibetulkan dengan kiai. Kalau panjenengan nggak paham, udah diem aja, diemkan aja. Nanti pasti kelihatan. Yang baik pasti kelihatan tetap baik, yang jelek pasti akan kelihatan jelek. Yang penting mutiara itu walaupun dia di dalam lumpur, pasti dia akan tetap menjadi mutiara. Ngoten Mbak ya. Yang lagi minimal panjenengan dibaca Al-Qur'annya. Kalau panjenengan tidak bisa mempraktekkan nilai-nilai Al-Qur'annya, minimal dibaca. Ya, minimal panjenengan harus mengetahui mana, di mana, kapan waktunya saya harus membaca Al-Quran. Ya nggak mungkin panjenengan di sini kalau ada majikan membaca Al-Quran, ya seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia panjenengan bisa. Tapi rata-rata kalau udah di Indonesia panjenengan banyak yang lupa. Repot ngopeni bojone, repot ngopeni anake. Biasane repot nang golek nah duwe. Mumpung teng mriki panjenengan dimaksimalke, belajar sing bener, belajar sing rajin, mangke nek teng Indonesia dipraktek. Aja cuma teori tok. Jangan ada yang merasa paling Islam dewe, paling Azhar dewe, paling Ilham dewe, paling PDW dewe, yang lainnya bukan Islam, yang lainnya bukan ini, bukan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ahli. Sekarang itu lagi yang saya lihat banyak orang itu kalau bukan di grupnya itu berarti bukan ahli surga. Rata-rata seperti itu. Ya. Bahkan di sesama NU pun seperti itu. Banyak aku paling NU, aku paling Muhammadiyah, aku paling ini. Merasa paling memiliki dan merasa paling paling yes di dalam komunitasnya. Sekarang yang lagi rame Az-Zaitun, betul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, itu sudah melebar lagi. Diamkan aja, pasti ada yang akan ngurus karena kiai-kiai, ulama-ulama pun tidak akan diam melihat sesuatu yang seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Minimal, sekali lagi apa? Minimal panjenengan baca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Di dalam doa Al-Qur'an kan ada Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Stop. Dulu sampai itu
aja dengan panjang-panjang, lu bingung. Allahumma arhamna bil, ya Allah muliakanlah kami dengan waj'alhu lana, dan jadikanlah dia Al-Quran imam sebagai imam kami, wa nura dan cahaya, wa huda dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat atau anugerah untuk kami. Itu tidak akan terwujud tanpa panjenengan baca. Itu tidak akan terwujud tanpa panjenengan praktek nih. Ya Allah, aku pengen duit ya Allah 5 juta ya Allah 6 juta ya. Tapi dia nggak kerja. Kira-kira mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Makanya Al-Quran itu dibaca, dipraktek nih, terus dan itu paling penting diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata enggak ya? Ya, mungkin lebih tikus sakit keluarkan dapat saya sampaikan ke panjenengan semua. Intinya ayo kita hiasi Al-Quran dengan suara kita. Yaitu kata Nabi Zayyidul Qur'ana bi aswatikum, padha pepae sono Al-Quran nganggo swara ira sing apik. Makane panjenengan kedah saged maos Al-Quran. Yen boten saged ken marai, yen boten saged ngetos panggenane, ngene Bu Saudah. Utawa gini jamaah-jamaah banyak, ada metode nahliyah, ada metode ikro, ada metode yambu, ada metode al-baghdadiyah. Banyak sekali metode-metode yang akan membuat panjenengan bisa belajar Al-Quran dengan baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, menyinggung panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Okay. Kemudian sebelum saya akhiri juga ada, saya sampai lupa ini. OSI akan mengadakan kursus pemulasaran jenazah atau perawatan jenazah yang akan diadakan pada tanggal 13 dan 20 Agustus. Oke. Udah dibagikan Mbak? Anunya? Udah ya? Udah dibagikan? Nah, silakan dihubungi narasumber di situ. Yang jelas itu akan berguna untuk panjenengan nanti kita semua, karena kita akan menjadi orang-orang pemanggil jenazah buat keluarga kita. Panjenengan praktekkan, panjenengan latihan di situ ya. Dan karena kuotanya terbatas, silahkan panjenengan daftar dulu. Nanti pun jika panjenengan tidak bisa pas hadir waktu acara, nanti akan ada yang menggantikan panjenengan. Ya, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.